Sesuai dengan tema kita pada pagi menjelang siang hari ini, pada talk show kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana pentingnya pencegahan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan anemia. Untuk yang pertama mungkin saya berbincang dengan Ibu Endah ya. Ibu Endah, dari anemia defisiensi besi ini saat ini menjadi sorotan penting dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025. Nah, ini sejalan dengan pernyataan Bapak Presiden kita yaitu Pak Prabowo bahwa Hari Anak Nasional ini menjadi salah satu momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya, dan juga pemenuhan hak anak tentunya. Nah, dari Kemenpas sendiri dari perspektif perlindungan anak ya tentunya, bagaimana hak-hak yang masuk dalam program Kemenpa, khususnya hak-hak anak. Dan apakah dalam hak kesehatan juga masuk dalam salah satunya anemia tadi? Silakan Bu Endah. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Baik, ini pertanyaannya terkait hak anak ya. Kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian yang bertanggung jawab untuk isu perlindungan anak begitu ya. Jadi semua yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu di dalamnya juga ada pemenuhan hak anak. Jadi selain perlindungan anak itu ada dua aspek gitu ya ibu-ibu. Jadi ada pemenuhan hak anaknya, juga ada perlindungan khusus anak. Yaitu untuk anak-anak yang tadi Bu Menteri sampaikan ya, kalau ibu-ibu masih ingat, ada anak-anak korban kekerasan gitu ya. Kami menerima di Kementerian PPPA ini menerima laporan-laporan kasus kekerasan dari seluruh Indonesia. Nah itu ada deputi yang khusus menangani untuk anak-anak yang berkasus begitu ya. Nah selain itu ada tadi yang pemenuhan hak anak, karena menjadi sangat penting buat anak-anak itu mendapatkan haknya. Anak-anak itu nggak seperti kita orang dewasa ya yang bisa menuntut ketika saya tahu saya punya hak, jadi saya bisa menuntut gitu. Nah anak-anak itu sangat berbeda karena anak-anak itu masih sangat tergantung pada orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Mereka sangat tergantung, begitu lahir mereka sangat tergantung mau diapain ya sama orang dewasanya, dia ya terserah orang dewasanya ya, ketika mungkin dia tidak diinginkan saat lahir juga kita menemukan kasus-kasus anak ditemukan di tempat sampah begitu ya. Nah itu adalah anak-anak betapa rentannya anak-anak kita begitu. Nah ini juga termasuk oleh karena itu memang secara khusus diatur tentang hak anak begitu ya, bahwa ada kementerian khusus gitu ya, bahwa anak itu punya hak loh. Nah ibu-ibu ternyata hak anak itu banyak sekali. Kalau kami pernah merinci begitu ya, ada 30 lebih sebenarnya ya hak anak, dan salah satunya adalah hak anak atas untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan itu layanan kesehatan yang terbaik begitu ya kalau boleh dibilang, dan itu juga ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik, itu juga ada keasdepan khusus gitu yang menangani untuk memastikan anak mendapatkan haknya, dan salah satunya adalah hak kesehatan, dan di dalamnya juga termasuk hak untuk tidak mengalami defisiensi tadi ya, zat besi sehingga mengalami anemia defisiensi besi begitu ya. Nah itu yang kemudian menjadi perhatian di Kementerian PPPA. Nah di dalam Hari Anak Nasional tahun ini tentunya ini menjadi momen untuk kita semua, untuk seluruh sektor, untuk pemerintah dan juga masyarakat, untuk bukan hanya sekedar perayaan gitu ya. Sebenarnya Hari Anak Nasional kami ingin bukan ini sebuah perayaan yang kemudian kita hanya merayakan ya, tetapi bagaimana kemudian ini menjadi komitmen yang mengingatkan kita semua bahwa anak itu punya hak loh, yang sering mungkin terlupakan karena tadi ya ada sangat tergantung pada orang dewasa. Jadi tergantung bagaimana orang dewasanya memberikan
memenuhi hak mereka begitu. Nah ini menjadi momen yang mengingatkan kita semua baik pemerintah maupun masyarakat bahwa anak itu punya hak, termasuk hak untuk mendapatkan kesehatan yang tertinggi begitu. Nah ini adalah kewajiban kita semua sebagai orang dewasa. Mungkin di sini saya sebagai pemerintah, tapi di rumah saya juga sebagai seorang ibu yang juga punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak saya, termasuk khususnya adalah hak kesehatan. Oke, kalau dari perspektifnya tadi itu berdasarkan pelindungan anak ya. Kalau dari program Kemen PPA sendiri, Bu Endah, ini kan setiap anak tadi ya punya hak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal begitu ya. Nah kalau dari Kemen PPA sendiri, adakah program-program yang memang diterapkan begitu ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih tentunya ya terkait dengan anemia atau ADB tadi? Ya, kalau dari Kementerian PPPA memang nanti isunya bisa macam-macam ya, tapi kami masuknya memang dari penyadaran kepada masyarakat tentang semua terkait permasalahan anak itu. Yang penting adalah aspek pola asuh. Tadi Bu Menteri menyampaikan ya berkali-kali terkait pola asuh. Terutama memang masalah kesehatan untuk memastikan anak mendapatkan haknya atas derajat kesehatan yang tertinggi itu sangat tergantung pada pola asuh. Oleh karena itu memang Kementerian PPPA kemudian memastikan bahwa orang tua ini punya pola asuh yang baik gitu ya. Nah salah satunya adalah Kementerian PPA mengembangkan yang namanya Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga. Puspaga ini ada di sekitar 200 ya, sekitar 200 sekian di seluruh kabupaten kota. Nah ini yang kemudian menjadi titik masuk kami untuk memastikan bahwa pola asuh keluarga itu memperhatikan tahu bagaimana sih cara sebenarnya untuk memenuhi hak anak, termasuk adalah terkait untuk memastikan keluarganya, termasuk ketika ibunya hamil nih. Ketika ibunya hamil itu juga untuk memastikan bahwa dia tidak mengalami defisiensi zat besi. Nah selain dari keluarga itu yang pertama ya, yang penting. Dan kemudian yang kedua kami juga memastikan untuk mengintervensi pada anak-anak atau remaja. Karena anak dan remaja ini, ibu-ibu itu adalah yang sangat penting sebenarnya ya perannya. Karena mereka ini adalah remaja itu usianya misalnya kira-kira 15 tahun gitu ya. 10 tahun lagi mereka akan menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah gitu ya. Sehingga menjadi sangat penting untuk kita mengintervensi juga nih terutama remaja-remaja supaya mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang gizi, termasuk TTD ya, untuk tambah darah. Hal-hal seperti itu harus menjadi kebiasaan atau mereka paham gitu tentang apa sih fungsinya, kenapa saya harus minum TTD gitu ya, tablet tambah darah begitu. Itu perlu diketahui oleh anak-anak. Nah oleh sebab itu Kementerian PPPA itu punya wadah sebenarnya namanya wadah partisipasi anak yang namanya Forum Anak. Nah melalui Forum Anak inilah kemudian kami melakukan edukasi termasuk terkait kesehatan dan khususnya juga termasuk ini ya untuk anemia defisiensi besi gitu. Nah karena kami harapkan si anak-anak ini kemudian menjalankan perannya kalau di kami namanya pelopor dan pelapor. Jadi diharapkan anak-anak ini kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi teman-temannya untuk berbuat yang baik gitu ya. Nah diantaranya adalah untuk mereka punya pola makan yang baik, mereka punya pengetahuan yang baik tadi ya tentang gizi dan salah satunya juga tentang ADB ini begitu. Nah itu jadi intervensi itu yang kami lakukan di Kementerian PPPA ada 2 strategi penting, yaitu melalui pola asuh keluarga dan yang kedua adalah melalui anak-anak atau remaja ini. Yang kita kasih edukasi terus ya, yang diharapkan mereka kemudian menyebarkan ada pendidikan teman sebaya gitu ya. Kadang-kadang ini lebih ampuh dibanding kita orang dewasa yang kayak coba nasehatin ke anak-anak nih kayaknya nggak mempan gitu ya. Tapi kalau sesama anak yang kemudian mereka mengajak teman-temannya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, tentu ini akan lebih berdampak gitu ya, lebih kena gitu.
Kalau bahasa anak kekinian itu lebih ngepek gitu ya, lebih ngaruh begitu ya. Nah ini berarti tadi pelapor dan Pelopor. pelopor, ya. Pelopor. Pelopor dan pelapor. Oke, artinya nanti berarti dibutuhkan juga pendampingan dari orang tua begitu ya. Baik itu berarti dimulai dari rumah begitu ya, sahabat-sahabat Fatayat. Oke, kita beralih dari Ibu Enda ke Dr. Agnes Tri Harjaningrum, spesialis anak. Dok, boleh dok, mungkin bisa secara medis begitu dok, dijelaskan secara sederhana sebenarnya apa sih penyebab anak atau balita itu terkena anemia defisi besi tadi? Baik, terima kasih Mbak Lala. Sebelumnya saya boleh menyapa sahabat Fatayat semua ya. Selamat pagi Ibu-Ibu. Boleh tanya dulu ya, siapa yang punya anak balita? Kayaknya nggak terlalu banyak ya. Atau remaja putri? Nah, oh tuh banyak. Sebelum saya membahas tentang apa sih penyebab anemia defisiensi besi, mungkin saya tertarik dengan tadi yang dikatakan oleh Ibu Menteri tentang betapa banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak. Nah, sahabat Fatayat semua mau nggak punya anak yang istilahnya kalau zaman sekarang green flag, yang anak laki-lakinya green flag sehingga nggak akan melakukan KDRT, mau nggak? Pasti mau kan? Nah, salah satunya adalah kita harus bersama-sama memberantas anemia defisiensi besi ini. Kenapa? Karena anemia defisiensi besi ini kekurangan zat besi, jadi itu tuh penting sekali. Sama seperti stunting, dia bisa menurunkan IQ 6-9 poin yang tidak bisa kembali lagi dan juga emosi. Nah, sahabat semua ya. Jadi kalau kita pengen punya anak yang green flag, anak laki-laki yang green flag, kita dari kecil tuh harus mengajarkan regulasi emosi. Setuju nggak? Nah mungkin ibu-ibu zaman sekarang kalau dilihat di sosmed pasti lihat lah ya, regulasi emosi gimana, cowok-cowok green flag gimana gitu kan. Nah anak yang mengalami kekurangan zat besi itu selain IQ-nya bisa turun juga bisa mengalami gangguan emosi. Dia akan cepat marah, dia emosian, dia gampang nangis, dia gampang stres. Regulasi emosinya juga nggak bagus, walaupun itu tergantung juga dengan pola asuh tentunya ya. Jadi kenapa awareness ini penting bahwa anak kita yang balita, yang remaja putri nanti berkaitan dengan dia punya anak lagi, nggak boleh sampai kena anemia defisiensi besi. Karena sepenting itu. Dan penyebabnya apa? Yang pertama tentu asupan, ya. Jadi kalau anak-anak balita, tadi saya lihat di sini lebih banyak yang punya remaja putri kali ya. Sama, yang penting asupan, walaupun berbeda. Jadi kalau anak balita itu dia karena biasanya pola makan yang salah. Jadi MPASI-nya kita di Indonesia terlalu banyak makan karbo gitu ya. Jadi kurang daging merah, hati ayam, sumber-sumber zat besi itu kurang. Kemudian ibu-ibu yang menyusui, ini kita sudah tidak ada perdebatan lagi bahwa ASI yang terbaik. Tapi setelah 4 bulan kandungan zat besinya itu berkurang sebanyak 97%. Jadi 97% harus dari luar. Nah ini kalau anaknya makan MPASI-nya cuman karbo-karbo atau cuman cuman sayur, nggak dikasih protein hewani, tentu dia akan mengalami anemia defisiensi zat besi yang tadi sudah kita bahas sangat penting karena di 1000 hari pertama si zat besi ini kayak semacam bahan bakarnya otak. Jadi seperti dia bersama DHA, bersama kolin, bersama zinc, dia akan membantu mielinisasi, perselubungan saraf, neurotransmitter seperti itu ya. Jadi penting sekali buat perkembangan otak. Kenapa? Kalau misalnya dia mengalami anemia kemudian tidak diterapi, efeknya bisa sedampak itu. Maksudnya kayak tadi, bisa IQ-nya turun, kemudian emosinya terganggu, kecerdasannya terganggu, dan lain-lain. Kemudian lagi selain asupan tentunya adalah ini, cadangan. Anak-anak yang lahir bayi prematur juga itu cadangannya berkurang. Kemudian dia ada gangguan penyerapan, dia ada kecacingan misalnya, itu juga bisa menyebabkan kekurangan zat besi. Jadi sangat penting untuk menangani masalah ini. Oke dok, artinya ini ADB ini benar-benar bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak ya dok ya, pastinya. Betul, begitu ya. Ya kualitas. Tadi kalau Ibu Menteri bilang kita pengen apa sih punya anak, pengen punya anak yang berkualitas. Setuju nggak Ibu-Ibu? Setuju ya. Setuju kan? Setuju nggak sahabat-sahabat Fatayat? Setuju ya, pengen punya anak pintar ya? Oke. Salah satunya tentunya jangan sampai
anemia, jangan sampai anaknya stunting, dan kalau remaja putri jangan sampai melahirkan anak-anak yang anemia atau prematur, karena prematur itu meningkatkan resiko terjadinya anemia juga. Oke, Dok, kalau pemenuhan gizi anak sendiri gimana, Dok? Jadi artinya tadi kan disampaikan ya bahwa anak-anak dari 1000 hari kehidupan mereka begitu ya. Nah ini kan banyak ibu-ibu muda nih ya. Nah kalau kita kenal dengan tadi istilah fortifikasi begitu ya, mungkin bisa secara gamblang begitu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fortifikasi dan seperti apa makanan fortifikasi itu yang dimaksud begitu, Dok? Iya betul, jadi sebetulnya kalau kita mau menangani anemia defisiensi besi ini, yang harus berperan semua pihak kan, termasuk pemerintah. Kalau fortifikasi itu kita tentunya mengharapkan dari pemerintah. Kalau misalnya edukasi atau dari Fatayat NU sahabat mau turun ke bawah itu sangat baik sekali. Nah fortifikasi itu apa sih sebetulnya? Gampangnya kayak kita ngasih vitamin ke makanan sehari-hari kita supaya secara tidak sadar atau tidak sadar kita udah dapet tuh si zat besinya gitu. Jadi bisa dari tepung atau ditaruh di beras atau taruh di minyak, taruh di susu, taruh di MPASI fortifikasi itu bisa. Nah kalau di luar negeri di negara maju mereka sudah melakukan itu dan mau nggak mau sadar atau tidak sadar penduduknya makan roti, makan nasi, makan minum susu itu udah otomatis mereka dapat zat besi. Jadi kenapa di negara maju itu angka anemia zat besi rendah sekali di bawah 10%, sementara kita masih 20 bahkan ibu hamil sampai 45% gitu kan. Salah satunya adalah dari fortifikasi. Jadi nanti kalau di Indonesia itu sebenarnya udah ada peraturannya ya, tapi nggak semua brand itu sudah terfortifikasi. Setahu saya cuman yang bermerek aja Mbak. Jadi kita harus pintar-pintar pilih mana yang sudah difortifikasi. Kalau di luar negeri kan semua ya udah gitu. Tapi kalau di kita peraturannya ada, tapi tidak semua brand memberikannya karena memang mahal tentunya. Iya, oke. Untuk sahabat-sahabat Fatayat juga mungkin pernah mengalami anak yang dengan gejala anemia tapi tidak menyadari begitu ya. Mungkin nggak aware apakah ini kenapa sih begitu ya, Dok. Jadi sebenarnya secara physically apa yang perlu kita perhatikan begitu, Dok, ketika anak memang misalnya dia mengalami gejala ADB tadi. Apa ada secara spesifik begitu, Dok, dari sisi gejala ataupun physically bisa terlihat oleh sahabat-sahabat Fatayat juga dan juga mungkin orang tua di rumah. Ya, jadi ini sangat penting ya sahabat semua karena memang anemia itu tidak akan berdampak, anaknya nggak jadi pucet. Kalau yang khas kan anaknya pucet, lemes, terus nggak bisa bangun misalnya saking misalnya HB-nya 5 gitu transfusi. Tapi itu sangat jarang gitu, itu yang udah berat banget. Nah untuk anemia yang ringan, yang 10, 9 mereka biasanya tidak bergejala. Jadi anaknya masih lari-lari, makanya dianggapnya anaknya sehat masih lari-lari gitu kan. Padahal ketika dicek screening dia sudah anemia. Nah jadi cara pencegahannya buat ibu-ibu sekalian di rumah, lihat kalau anaknya ASI, nah tadi yang sudah saya bilang setelah 4 bulan dia biasanya kekurangan. Jadi kalau bisa ke dokter minta suplemen dan MPASI-nya saat 6 bulan harus perhatikan komposisinya. Protein hewaninya harus ada setiap hari, harus variasi menu daging merah, hati ayam. Kemudian juga nanti kalau misalnya bisa ada biayanya, tadi saya sudah agak ngobrol sama Bu Endah ya, dan siapa tadi ya, sama dokter Desi, akan sangat baik sekali kalau kita bisa screening anak-anak 9 sampai 12 bulan karena ini masa krusial dengan screening HB, pemeriksaan HB. Di guideline AAP itu American Academy of Pediatrics mereka 9 sampai 12 bulan sebaik mereka semua dicek gitu. Tapi kalau di kita hanya yang beresiko saja. Jadi kalau misalnya sahabat Fatayat mau melakukan misalnya screening massal misalnya sama puskesmas atau posyandu itu akan sangat bisa menyaring anak-anak yang anemia defisiensi besi karena utamanya di usia ini gitu. Kemudian lagi gejalanya memang tadi tidak terlihat jadi dari screening. Kemudian dari usia, dari faktor resiko kalau dia prematur dia juga beresiko, jadi sebaiknya di screening gitu. Nah kalau anak remaja putri juga sama, dia akan terlihat kalau misalnya udah di HbA 9 dan itu misalnya jarang, biasanya 10 itu masih seger anaknya. Tapi lihat pola makannya, kalau dia sering diet, kemudian jarang makan yang mengandung zat besi, ini harus hati-hati karena
remaja putri ini nanti akan jadi ibu, tadi seperti yang Ibu Enda sudah bilang, dan nanti ibu ini akan melahirkan. Nah, kalau ibunya anemia, ibu hamil anemia, anaknya juga akan anemia. Jadi sebisa mungkin kita putus lingkaran ini. Oke, begitu ya sahabat-sahabat Fatayat. Jadi kita yang tadi nunjuk punya anak putri mana nih? Jadi kita harus concern ya terhadap kebutuhan zat besi pada anak-anak kita, terutama juga kepada baik itu anak-anak maupun remaja. Nah, kalau kita lihat tadi mungkin kalau mengulik sedikit Dok tentang awareness masyarakat ya terkait dengan pencegahan ataupun juga kesadaran mereka untuk melakukan pemenuhan gizi pada anak. Nah, banyak nih terjadi nih Dok. Kalau anak-anak itu kan cenderung kayak sekarang ya, pola hidup begitu ya, pola makan, fast food. Nah, sejauh mana tuh Dok? Kalau hal itu mungkin lebih banyak dikonsumsi anak, apakah juga cenderung dia akan memiliki tadi ADB? Iya betul sekali, kan anak zaman sekarang senengannya minum yang manis ya, yang bubble tea itu kan. Kemudian apalah pokoknya yang ice cream latte atau apa segala macam. Nah, itu kan sebetulnya isinya cuma karbo ya. Karbohidrat yang tidak mengandung zat besi. Jadi mereka keburu kenyang. Ini juga yang sering terjadi di anak balita gitu. Jadi karena atau jajan, saya sering sekali menemukan kasusnya ini, anak yang jajan, anak yang cuma dikasih bubur organik karena katanya itu organik sudah sehat, padahal isinya dagingnya cuma seupil gitu ya, tapi diberikan setiap hari dan akhirnya anaknya HB-nya 6. Itu sering sekali terjadi. Jadi kesalahan makan ini juga akan sangat mempengaruhi tingginya angka anemia zat besi. Jadi kalau bisa sahabat Fatayat semua di sini yang punya anak remaja putri maupun balita, tolong perhatikan makanan, komposisi makanannya. Jangan cuma yang penting kenyang, tapi harus lihat dia kandungan zat besinya banyak atau enggak, protein hewaninya banyak atau enggak. Biasanya tuh ada di daging merah sama hati ayam yang terutama. Kalau anak balita sayur-sayuran sekadang diserapnya cuma sedikit, jadi mungkin lebih baik yang daging merah sama hati ayam. Kemudian jangan sambil minum teh. Nah, ini banyak kan anak-anak yang hobinya minum teh. Itu penyerapannya akan terganggu dengan minum teh atau susu yang kebanyakan. Oke, termasuk tadi susu fortifikasi begitu. Kalau ya, susu fortifikasi sih oke ya, selama itu kan ada tambahan, berarti oke. Yang saya maksud susu yang tidak ada fortifikasi, tapi diminum dengan lebih dari 500. Nah, itu bisa menghambat penyerapan zat besi karena kalsiumnya jadi tinggi gitu. Oke, ya baik kalau begitu. Terima kasih Dokter Agnes. Kita berbincang kali ini dengan Dokter Lovely Desi. Bu Desi, tadi kita sudah dengarkan dengan bersama ya, bagaimana krusialnya bahaya ADB atau anemia defisiensi besi ini. Nah, kalau dari Kemenkes sendiri nih, kira-kira bagaimana sih strategi nasional yang mungkin saat ini sudah dilakukan ya program-programnya dalam pencegahan maupun juga pengobatan dari anemia itu sendiri? Monggo Dok. Ya, baik. Jadi ibu-ibu semua, jadi ini kita di Kementerian Kesehatan sebenarnya kalau saya itu di bagian kesehatan primer dan komunitas. Kalau dulu namanya adalah kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat itu sebenarnya kita akan lebih fokus ke upaya pencegahan. Jadi pencegahan itu akan lebih mudah, lebih murah, dan juga akan memberikan dampak lebih baik dibandingkan kita nunggu sakit, sudah anemia, sudah bermasalah gizi dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat masalah gizi di negara kita itu kan ada triple burden of malnutrition. Jadi kita kekurangan gizi yang kita manifestasinya gizi kurang, gizi buruk, itu kekurangan zat gizi makro, kurang karbohidrat, protein, lemak. Anaknya kelihatan kurus. Kemudian yang kedua, kekurangan zat gizi mikro. Kekurangan zat gizi mikro ini terdiri dari multivitamin dan mineral. Nah, salah satu manifestasinya adalah anemia tadi. Anemia karena di negara kita paling banyak penyebab anemia itu adalah kekurangan zat besi ya Dok ya. Jadi anemia defisiensi besi ini yang karena kekurangan zat gizi mikro tadi. Jadi multivitamin dan mineral. Kita banyak kekurangan dan itu terjadi di semua, mulai dari bayi baru lahir, balita, remaja,
dewasa, ibu hamil itu kita kekurangan semua. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang pola konsumsi masyarakat kita itu tidak dengan pola konsumsi yang sehat dan tidak dengan gizi seimbang. Nah, sebenarnya kita sudah lama beralih. Dulu kan kita tagline-nya ya 4 sehat 5 sempurna. Itu semua orang tahu 4 sehat 5 sempurna. Tapi kita sudah beralih dari 4 sehat 5 sempurna menuju gizi seimbang. Nah, beralihnya itu udah lama sebenarnya, sejak tahun 2014. Sudah 11 tahun, tapi masih banyak yang tahunya 4 sehat 5 sempurna. Nah, gizi seimbang ini akan berbeda-beda untuk seluruh sesuai dengan usianya, kemudian sesuai dengan fisiologis. Fisiologis ini maksudnya kalau ada ibu hamil, ibu menyusui, itu kebutuhannya berbeda dengan perempuan dewasa yang tidak hamil, tidak menyusui. Kemudian bayi berbeda kebutuhannya dengan di atas 1 tahun, berbeda dengan di atas 2 tahun. Nah, ini yang kita banyak memberikan edukasi kepada masyarakat supaya pemberian makan bayi dan anak itu memang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi kita punya standar emas, jadi standar terbaik untuk makan bayi dan anak. Mulai dari inisiasi menyusu dini. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ada inisiasi menyusu dini ya? Ya, jadi inisiasi menyusu dini ini mendukung kesuksesan pemberian ASI eksklusif. Nah, kemudian mulai usia 6 bulan, karena kalau 6 bulan itu kan ASI itu sudah tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan anak. Tapi kalau sesudah 6 bulan itu kita jangan sampai terlambat memberikan makanan pendamping ASI tadi yang disampaikan oleh Dr. Agnes. Jadi makanan pendamping ASI benar sekali, kami lihat di lapangan. Makanan pendamping ASI yang diberikan oleh ibu-ibu, oleh pengasuh itu tidak mencukupi gizinya, terutama banyak yang kurang protein dari sumber hewani. Karena protein dari sumber hewani ini sangat penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Salah satunya tadi sumber dari zat besi, karena zat besi dari sumber protein hewani itu lebih mudah diserap ya dok ya, dibandingkan dari sumber nabati. Jadi makanya kita lihat kalau ibu-ibu yang punya bayi, punya balita, mau ngasih makan anaknya nunggu tukang bubur lewat dulu. Tapi kebanyakan isinya bubur aja kan, tidak dicampur dengan protein hewaninya, tidak cukup. Nah, kemudian itu yang pertama yang banyak sekali kekurangan. Kemudian yang kedua, gizi seimbang. Gizi seimbang itu kan harus ada sayur dan juga buah. Walaupun ini sayur dan buah untuk bayi dan balita ini jumlahnya tidak sama dengan untuk dewasa. Jangan kasih banyak-banyak, terkencang makan sayur dan buah aja. Makanan utamanya yang lain tidak termakan. Tapi itu tetap beragam, itu harus diberikan. Karena buah ini adalah sumber vitamin. Jadi zat besi itu akan dibantu penyerapannya oleh vitamin C. Jadi kalau kekurangan vitamin C yang tidak kita dapatkan dari buah, penyerapan zat besinya juga tidak akan menjadi baik. Nah, saya kasih contoh. Jadi kita sekarang itu ada program pemerintah pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Ya, yang harus diminum setiap hari tuh oleh ibu hamil. Nah, tablet tambah darah ini isinya hanya 2, zat besi dan asam folat. Zat besinya isinya itu adalah 60 mikrogram. Nah, miligram ya. Nah, kemudian kita sekarang beralih dari tablet tambah darah menjadi multiple mikronutrien. Jadi kalau yang sebelumnya tablet tambah darah isinya hanya 2, zat besi asam folat, MMS ini, multiple mikronutrien ini isinya 15 macam vitamin dan mineral. Di samping tadi ada zat besi dan asam folat, juga ada vitamin-vitamin lain dan mineral lain. Termasuk di dalamnya ada vitamin C. Nah, kadar zat besi di dalam MMS ini hanya 30 mg dibandingkan dengan TTD tadi 60. Walaupun kadarnya setengah dari tablet tambah darah, tapi dampaknya untuk mencegah anemia pada ibu hamil itu sama. Karena ada vitamin-vitamin lain tadi yang menyebabkan penyerapan zat besinya menjadi lebih baik. Nah, itu mungkin yang perlu kita pertimbangkan, karena prinsip dari gizi seimbang itu adalah beragam, bergizi seimbang dan aman. Beragam, kenapa kita harus makan beragam?
Karena tidak ada satupun jenis makanan yang akan mencukupi semua kebutuhan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kita harus beragam makannya. Nah, beragam ini yang kita juga sampaikan kepada ibu-ibu yang punya balita supaya MPASI-nya juga beragam. Jangan hanya satu macam saja, dua macam saja, tiga macam saja, tapi minimal ada 5 macam sehari yang dimakan. Dari 8 kelompok macam makanan. Jadi kita punya 8 kelompok makanan yang salah satunya ASI, ada kelompok kacang-kacangan, ada kelompok tadi daging, ada kelompok telur, ada kelompok susu, ada kelompok buah dan sayur. Nah, ini minimal 5 tuh dalam sehari itu harus dimakan supaya beragam. Jadi tidak hanya cukup karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, tapi juga vitamin dan mineral itu cukup, sehingga tidak kekurangan. Nah, ini yang banyak masalah sekarang di masyarakat kita, itu di semua kelompok usia, termasuk remaja juga. Remaja kan makannya fast food atau makan yang tinggi gula, garam lemak, tapi tidak beragam. Nah, akibatnya remaja kita banyak anemia, di atas 20%, ibu hamil kita banyak anemia, sampai lahir karena ibu hamilnya anemia, anaknya juga ikutan anemia ya dok, karena cadangan besi dari ibunya sudah kurang. Nah, jadi ini berputar terus, kita nggak bisa selesai kalau kita tidak menyelesaikan sumbernya, perbaiki pola makan masyarakat. Nah, ini butuh edukasi sebenarnya. Nah, edukasi masyarakat itu nggak gampang. Merubah kebiasaan masyarakat itu nggak gampang. Jadi memang ya walaupun tugas kita ini masih cukup berat ya, tapi kita tetap melakukan edukasi supaya ini bisa perbaikan. Termasuk kita di program stunting juga sebenarnya yang kita prioritaskan adalah pencegahan. Kalau sudah stunting sudah terlambat ya dok, sudah terjadi gangguan bukan hanya tubuhnya yang pendek tapi otaknya sudah terjadi gangguan perkembangan. Jadi kita paling utama adalah pencegahan. Oke, tadi Dr. Desi sudah menyampaikan 5 keragaman makanan gitu ya, diantaranya ya. Ada 8, minimal 5 ya. Kalau di rumah ibu-ibu berapa ragam makanan kira-kira? Banyak ya. Ini kan kembali lagi kepada habituasi ya dok, habituasi yang dibangun di rumah dan terutama oleh kita gitu ya kaum ibu, bagaimana menerapkan kebiasaan makan makanan tadi. Kan banyak juga dok, beberapa anak gak suka buah, gak suka sayur begitu ya. Yang terjadi begitu, benar gak ibu-ibu? Siapa yang anaknya gak suka buah di sini? Gak ada ya? Semua suka ya? Nah, artinya menanamkan habituasi ini kepada anak, kemudian tadi ya bagaimana juga di rumah gitu ya kebiasaan-kebiasaan ini dibangun dan akhirnya juga memberikan dampak kepada pemenuhan gizi. Belum lagi kita tahu bahwa saat ini tingkat ekonomi juga ya pastinya mempengaruhi dari kemampuan keluarga-keluarga kita dalam pemenuhan keberagaman makanan tersebut. Nah, kalau dari kementerian sendiri atau dari pemerintah sendiri ya, jadi kalau apa yang kira-kira ibu mungkin bisa sarankan untuk membangun tadi ya kebiasaan-kebiasaan di rumah, bagaimana agar pemenuhan gizi yang beragam makanan tadi itu bisa kita gencarkan begitu ya sebagai sebuah kebiasaan begitu, sehingga dengan pemenuhan gizi itu paling tidak anemia atau kebutuhan zat besinya juga terpenuhi. Ya. Jadi tadi yang 8 itu adalah untuk keragaman makanan untuk usia 6 sampai 24 bulan. Jadi MPASI ya. Karena salah satunya ASI. Jadi dari 8 itu satunya ASI. Jadi ada 7 kelompok makanan. Jadi ini bukan jenis makanan ya, kelompok. Jadi satu kelompok itu ada kelompok buah-buahan, ada kelompok sayur-sayuran. Jadi sayurnya ini bukan satu-satu, tapi itu satu kelompok. Kemudian ada kelompok telur ya, protein hewani. Ada kelompok susu-susuan, jadi produk susu masuk di situ, ada keju, ada susu, ada apa, itu satu kelompok sebenarnya. Nah itu beragam itulah yang harus dimakan oleh balita kita sebagai makanan pendamping ASI. Jadi namanya pendamping ASI, ASInya tetap karena ASI sudah tidak cukup, jadi harus ditambah kalau usianya sudah segitu. Nah tadi pertanyaannya bagaimana upaya keluarga untuk memenuhi supaya beragam. Nah sebenarnya kan nggak harus mahal ya, nggak harus tiap hari makannya daging sebenarnya. Ati ayam juga bisa ya dok ya, nah, lebih murah itu ya.
Nah, telur juga ada ya dok. Jadi nggak harus mati. Ikan juga ada, nggak harus daging setiap Nggak hari. mesti daging merah begitu ya dok Iya, ya? nggak setiap hari Artinya nggak harus daging. tidak Mungkin harus setiap sekali-sekali hari. boleh lah ya Oke. daging. Cuman ya banyak pilihan sebenarnya. Karena ini kan kelompok makanan, Kelompok bukan makanan. satu jenis Yes. makanan. Nah itu bagaimana memilih makanan yang ada di setempat. Kan makanan lokal di masing-masing daerah itu kan beda-beda. Bagaimana kreativitas ya dari masing-masing keluarga, orang tua untuk memilih kelompok makanan ini. Iya, oke, baik dokter. Terima kasih. Nah, baru-baru ini kita juga ada arahan nih dok dari Bapak Presiden Prabowo ya untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis. Nah ini cek kesehatan gratis juga ini sudah berlangsung di sekolah-sekolah ya dok ya, yang meliputi pemeriksaan status gizi begitu dok. Kemudian namun kan pemeriksaan ini lebih kepada untuk anak-anak di tingkat SMP dan SMA, remaja lah begitu ya. Nah sementara kalau usia SD dan balita kira-kira bagaimana dok? Apakah ada program juga yang akan dilakukan begitu ke depannya? Ya, jadi cek kesehatan gratis ini kan sudah dimulai Februari, 10 Februari. Itu dilakukan di puskesmas. Yang di puskesmas itu adalah untuk usia di bawah 7 tahun, jadi yang belum sekolah, dan di atas 17 tahun, jadi yang sudah lewat SMA ya. Nah untuk anak SD sampai dengan SMA itu baru kita mulai nih, Agustus ini kita mulai, sebenarnya bulan Juli lalu sudah ada di sekolah rakyat, itu mulai dari SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Nah kemudian untuk usia di bawah 5 tahun, sebenarnya kita juga ada pemeriksaan anemia, pemeriksaan HB pada usia 2 tahun, dicek kesehatan gratis ada. Jadi usia 2 tahun ada, kemudian di SMP ada, SMA ada, terutama remaja putri ya, karena kita nanti mempersiapkan untuk calon ibu hamil, jadi cek gula, cek HB, cek anemia. Nah kalau SMP SMA itu cukup banyak sebenarnya pemeriksaan dilakukan. Ada kalau SD itu juga cukup banyak, ada 13 macam pemeriksaan, SMP ada 15 macam, SMA ada 14 macam sebenarnya pemeriksaan. Nah sebagian ada yang memang hanya dengan kuesioner, misalnya untuk mental ya, jiwa itu hanya dengan kuesioner. Tapi yang lain-lain itu ada yang pemeriksaan fisik, ada yang pemeriksaan lab juga dilakukan. Nah untuk usia 2 tahun, tadi saya sempat cek, yang sudah diperiksa usia 2 tahun di puskesmas di cek kesehatan gratis ini ternyata ditemukan 10%-nya anemia dok untuk usia 2 tahun, karena ini sebenarnya bukan hanya untuk anemianya tapi ini akan kita lanjutkan untuk cek talasemia sebenarnya. Jadi talasemia ini kan juga lumayan banyak ya yang nanti kita sebenarnya pencegahan supaya jangan terjadi pembawa sifat akan menikah antara sesama pembawa sifat untuk mencegah lahirnya talasemia mayor. Jadi itu sudah ada datanya. Walaupun memang yang diperiksa belum begitu banyak dibandingkan jumlah penduduk kita yang banyak, tapi mudah-mudahan ke depan ini akan. Ya, nah ini karena kaitannya dengan talasemia waktu itu kita ambil cut off-nya di 2 tahun. Ya, ya, ya mungkin demikian. Iya, oke. Jadi kira-kira kalau masyarakat ingin mengakses begitu dok, layanan sebagai untuk deteksi pencegahan atau kecukupan zat besi dari mungkin anandanya, kira-kira mungkin bisa melalui puskesmas begitu ya dok ya, atau posyandu untuk lebih untuk akses lebih mudah masyarakat terhadap pemenuhan zat besinya. Tadi yang dokter sampaikan tadi. Screeningnya bisa di puskesmas. Screeningnya. 1 orang penduduk 1 kali setahun. 1 orang penduduk 1 kali setahun. Jadi setiap tahun boleh. Oke. Jadi bisa dilakukan screening untuk putra-putrinya Bapak Ibu 1 kali setahun dan bisa dilakukan di puskesmas begitu ya? Ya, kalau sekolah di sekolahnya nanti. Iya, oke. Dilakukan di sekolah ataupun juga bisa dilakukan di puskesmas begitu ya. Oke, terima kasih Dokter Desi. Kita berbincang dengan Ibu Margaret. Ibu, terima kasih. Nah, ini menarik Ibu. Ini kan kita ketahui bahwa Fatayat NU ini sebagai organisasi perempuan yang juga menempatkan edukasi dan sosialisasi masyarakat ya sebagai prioritas programnya ya Bu. Nah ini kira-kira apa Bu tantangan yang paling besar nih yang dihadapi nih ketika melakukan edukasi kepada masyarakat? Saya kira ini kan mengisi ruang ya, di mana pemerintah dari KPPA tadi, dari
Kementerian Kesehatan itu sudah melakukan upaya-upaya untuk edukasi dan keberadaan ormas. Sebenarnya kan di sini nggak hanya Fatayat, tapi ada juga Muslimat, ada Kopri, ada IPPNU. Kami semua ini sebenarnya mengisi di ruang untuk penguatan di masyarakatnya, kira-kira begitu. Nah, kebetulan 4 organisasi yang hadir di sini, saya kira punya warna yang mirip dengan Fatayat. Di mana kita ini sebenarnya berada di organisasi ini kan bagian dari aktivitas khidmah, saya kira ya. Di mana sebenarnya masing-masing dari kita itu punya aktivitas yang lain. Kami juga bekerja di di berbagai lembaga, kemudian di berbagai tempat kerja, punya tanggung jawab juga sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Jadi tantangannya tentu membagi waktu menjadi sulit gitu kan, terkait dengan upaya penguatan. Kadang-kadang minta hadir hari ini bisa, besok enggak, bisa begitu ya. Belum lagi juga kalau Fatayat, mungkin kalau Muslimat udah selesai dengan putra-putrinya yang kecil, tapi kalau Fatayat ya berarti harus selalu memikirkan bersama dengan anak-anak gitu ya, dalam upaya edukasi, tapi itu enggak menghambat Fatayat gitu. Artinya mau seperti apapun upaya terus dilakukan, dan bagi kami di Fatayat sebenarnya memberikan edukasi penguatan ke perempuan itu gak akan rugi. Karena sejatinya gak cuma dapat satu, bisa buy one get one, bisa juga get two saya kira ya. Jadi kalau perempuan ini diedukasi terkait dengan bagaimana pentingnya makanan bergizi untuk keluarga termasuk anak, ya yang tepat ya perempuan, karena sebagian besar yang mengatur kebutuhan makan di keluarga itu kan ya Fatayat atau ya perempuan gitu ya. Jadi buy one get one saya kira. Bisa buy one get two, karena nggak cuma anak tapi juga keluarga semuanya. Nah, tadi tantangannya memang kita kan punya aktivitas yang tidak hanya tunggal di sini. Ini bagian dari khidmah. Kita juga nggak punya profit. Semua organisasi 4 yang ada di sini itu nggak ada gajinya kayak di kementerian gitu ya kira-kira ya. Tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk upaya penguatan. Dan kalau di Fatayat, penguatan itu dikepung dari berbagai lini, gitu ya. Jadi ada yang langsung dalam bentuk talkshow seperti ini, fokus ngomong soal kesehatan, langsung dalam bentuk penyuluhan. Tapi kita juga memberdayakan para daiyah Fatayat, itu juga tidak hanya ceramah agama. Salah satunya adalah ya tema tentang kesehatan. Salah satunya itu juga yang sering kita gembar-gemborkan melalui para daiyah Fatayat, itu adalah upaya pencegahan stunting, termasuk juga pencegahan kanker serviks, pencegahan anemia dan lain sebagainya. Itu menjadi fokusnya Fatayat gitu. Saya kira itu. Ya, oke, terima kasih Bu. Ini tadi sempat dibahas terkait dengan screening begitu ya Bu ya. Mungkin nggak kira-kira nih dari Fatayat melakukan program screening begitu? Fatayat kemarin ada kerjasama screening, tapi untuk kanker payudara, kerjasama dengan Siloam, Rumah Sakit Siloam ya. Tapi kalau untuk yang terkait dengan ini belum, gitu. Ya. Kira-kira akan ada, kira-kira ada. Dengan senang hati akan menggandeng dan kerjasama kolaborasi dengan Kemenkes, juga dengan nutrisi keluarga mungkin. Intinya apapun upaya, karena memang Fatayat ini organisasi yang fokusnya itu untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi semua isu apapun itu ya menjadi fokus kita. Bicara soal kesehatan, kesehatan perempuan ya fokusnya kita, kesehatan anak juga fokusnya kita, termasuk bagaimana mendorong sahabat-sahabat Fatayat untuk bisa menciptakan, membuat lingkungan yang sehat, kira-kira begitu. Iya, oke. Baik, kalau di masyarakat kan lebih famous begitu ya, kalau untuk stunting. Nah, kalau anemia sendiri kan mungkin kita masih perlu effort besar untuk meningkatkan awareness begitu ya dari masyarakat terhadap tadi kebutuhan gizi ataupun juga pencegahan anemia. Nah, kalau dari Fatayat sendiri, kira-kira apa yang mungkin ke depan program-program yang rencananya lebih spesifik kepada pencegahan dari anemia ini, terutama pada anak ya? Kebetulan di Fatayat memang kami fokus banget terkait dengan upaya pencegahan atau penurunan angka stunting ya. Dan di tahun kemarin kita mendapat penghargaan dari BKKBN sebagai salah satu ormas yang fokus untuk pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia. Kami juga selain fokus di upaya stunting, kami juga
sebenarnya punya kegiatan beberapa terkait dengan pencegahan anemia ya. Dengan kerjasama dengan beberapa pihak, kita memberikan pemberian tablet, kemudian juga mendorong untuk supaya perempuan itu sadar bagaimana pentingnya memberikan makanan yang bergizi gitu ya. Karena dan hari ini sebenarnya juga bagian dari upaya untuk mengingatkan bahwa kekurangan zat besi itu juga atau mengalami anemia itu juga sama bahayanya dengan stunting, kira-kira begitu. Kalau kemarin mungkin kita memang agak lebih fokus ke stunting karena mungkin itu juga gerakan prioritas dari pemerintah ya, sehingga kita lebih aware. Tapi sebenarnya dengan agenda hari ini mengajak kembali untuk mengingatkan bahwa anemia juga sama bahayanya loh. Dampaknya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agnes, saya kira ya itu udah 11-12 dengan stunting gitu. Jadi saya kira hari ini juga kembali mengawali untuk menguatkan kegiatan-kegiatan pemberian edukasi dan penguatan kepada para perempuan terkait pentingnya makanan bergizi dan fortifikasi. Oke, baik Bu. Yang terakhir mungkin ya, ada pesan Bu mungkin untuk para kader-kader serta warga Nahdien ya, agar mereka semakin aktif Bu terlibat gitu ya dalam edukasi gizi dan pencegahan anemia maupun stunting di lingkungan masing-masing. Yang pertama dan selalu saya ingatkan, menjadi perempuan itu jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan terus meningkatkan kualitas diri. Dengan ilmu pengetahuan apapun, termasuk yang hari ini kita belajar bersama-sama, yaitu terkait dengan kesehatan anak, utamanya untuk upaya pencegahan dari anemia. Jangan menutup diri dari berbagai informasi apapun. Sahabat-sahabat harus terbuka, sahabat-sahabat harus update dengan situasi di era sekarang, dan kemudian jangan pernah kendor komitmen untuk terus upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Saya selalu sampaikan, menjadi siapapun perempuan, termasuk tidak memilih aktivitas atau berkarir di publik, itu bukan hal yang remeh ya. Menjadi ibu rumah tangga itu juga luar biasa, dan bukan berarti kemudian mentang-mentang menjadi ibu rumah tangga terus nggak perlu belajar, menganggap seperti itu salah. Menjadi siapapun termasuk menjadi ibu rumah tangga juga harus terus update, meningkatkan kualitas diri. Karena sahabat-sahabat, perempuan ini akan melahirkan generasi penerus keluarga dan penerus bangsa. Tentu kita ingin melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Kita tidak ingin nanti ketika ada bonus demografi itu isinya adalah bonus atau bonus yang justru tidak berkualitas. Tapi kita kepingin menyambut bonus demografi itu dengan anak-anak generasi muda penduduk yang berkualitas. Saya kira mungkin itu. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk 4 narasumber kita pada siang hari ini. Sebelum kami tutup talk show pada hari ini, saya ingin sedikit mengambil beberapa note ya, agar kita juga notice terhadap bahayanya dari anemia. Salah satunya adalah anemia defisiensi besi. Ini diketahui dapat menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan anak serta mempengaruhi prestasi pada anak-anak. Tentunya kita nggak mau ya punya anak-anak yang punya kendala dalam hal pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari beberapa penelitian pun juga termasuk yang tadi disampaikan Dr. Agnes, bahwa ADB ini juga bisa menurunkan IQ hingga sebanyak 6 poin, betul ya Dok ya? Dan ini harusnya menjadi concern kita bersama, dan tentunya melalui talk show ini kita ingin sekali membangun atau meningkatkan kepedulian dan perhatian kita semua tentunya dalam mencegah anemia defisiensi besi. Dan kita perlu membuat gerakan bersama begitu ya, untuk mencegah anemia defisiensi besi pada anak, sehingga kelak akan lahir anak-anak hebat sebagai generasi emas Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya sahabat-sahabat Fatayat, terima kasih banyak ibu-ibu luar biasa yang menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, sampai jumpa lagi dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.